dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 oh. Dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah, hey! Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah yes Lord. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah, hey! Allah bangkit bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit bersoraklah, hey! Allah bangkit bernyanyi, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat, oh, oh, oh. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang rasanya kami bisa ada di tempat ini untuk kita sama-sama, walaupun kita nggak ada di satu tempat yang sama, tapi saya percaya hadiratnya ada di tengah-tengah kita. Dan hari ini kita dengan sukacita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus untuk mengalahkan iblis, mengalahkan dosa, dan mengalahkan maut. Semua untuk keselamatan kita. Boleh kita semua beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Dan hari ini juga kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan roti dan anggur atau penggantinya. Haleluya, mari angkat hati kita di hadapan Tuhan. Oh, kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau yang layakkan kami, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu
mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempatku. Ini pujian kami Tuhan, Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau yang layakkan kami, Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. kekudusan-Mu, Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. lebih lagi katakan oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau yang menebus setiap kami umat-Mu Tuhan. kekudusan-Mu Dan kasih-Mu mengalir di rumah-rumah saat ini, di setiap ruangan yang kami pakai untuk ibadah online ini. Mengalir, memulihkan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu mengalir, memenuhi umat-Mu. Oh, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru
Kau yang layak terima pujian kami. Anak domba Yesus, terima segala penyembahan kami, segala pujian, pengagungkan, kehormatan hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Himalaya lama syande. Yesus kami sembah. Haleluya. Engkau ditinggikan di setiap rumah-rumah. Ada mezbah yang besar yang kami bangun untuk Engkau Tuhan. Engkau berkata di atas penyembahan umatku, di setiap keluarga yang ada Tuhan, Kau menggali. Kami rasakan kasih-Mu membalut setiap kami, menyembuhkan setiap kami, melepaskan setiap kami. Oh, Ramatakalama ya lama syadakalama. Kau hadir di tempat ini. Syalalasi. Haleluya. Kiranaelaso. Apa yang lasi. Kinamakan lama. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami percaya penuh. Ku yakin Kau hadir di sini. Di setiap rumah, di setiap ruangan, Kau hadir Tuhan, membawa kemenangan. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Beri tepuk tangan saudara-saudara yang buat Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya. How great is our God. Oh, sing with me. How great is our God. Oh, sing how great.
Jesus, Jesus name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. 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 Mari sambil bangkit berdiri katakan how great is our God. Deklarasikan Engkau besar Tuhan, lebih dari segala sesuatu. How great is our God. Come on everybody sing how great is our God. How great is our God. Mari sambil bertepuk tangan. Sing with me, How great is our God. And all we see, how great is our God. sorakan. How great is our God. Oh, sing with me. How great is our God. And all we see, how great is our God. And all we see how great. And all we see, how great, and all we see, how great, and all we see, how great is our God. Oh layak Tuhan, oh dahsyat. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hadir di rumah-rumah. Engkau hadir di setiap hati yang menonton live streaming ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang menyembuhkan setiap umat-Mu. Di mana saja umat-Mu berada Tuhan, yang menonton live streaming ini. Saat ini kami percaya dan kami perkatakan, kami sudah sembuh. Mujizat boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami siap memuji-muji nama Engkau pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan siap diberkati bersama dengan saya Bapak Ibu Saudara katakan, amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kalau tidak keberatan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah dan di mana saja berada, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, amin, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama dengan saya katakan, Kasih yang begitu besar, amin. lebih kuat dari dosa. Yes, kalau Kasih yang menemukanku, selamatkan, dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan
musik memuji nama Tuhan. Haleluya. Kan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, takkan berhenti, meninggikan namamu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya. Hidup kami berikan buat Engkau, Raja di atas segala raja. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau Raja atas kami ya Tuhan. Engkau Raja atas kehidupan kami. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, dekat teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, dekat teguh dan bukti. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Engkau yang termasyur ya Tuhan. Mari bersama katakan. Yang berjaya, Yes Lord. seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud
Haleluya. Oh dahsyat Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan hari ini. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan. Mengasihi Engkau di hari-hari ini lebih dari segala sesuatu. Karena sungguh besar kasih-Mu kepada setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara kita, angkat hati kita. Nyatakan sama Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselawi bagiku. Sungguh indah, oh yang kami ingin dengar Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat.
terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus, puji Tuhan. Kita ibadah live streaming lagi. Kita bersyukur kita bisa beribadah pada saat ini. Buat jemaat yang ada di rumah masing-masing, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya berkat Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan doa dulu terlebih dahulu untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini kami bisa merayakan hari kebangkitan-Mu, sesuatu yang indah, dahsyat, dan luar biasa. Engkau sudah mati, haleluya, tetapi pada hari ini, 3 hari sesudah Engkau dikuburkan, Engkau bangkit kembali dengan kehidupan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur memiliki Allah yang hidup seperti Engkau. Haleluya, sebentar firman-Mu akan diberitakan ya Tuhan. Berkati urapi firman-Mu, nyatakan kuasanya, supaya setiap kami yang mendengar beroleh kekuatan dan tuntunan dari Tuhan. Tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, Engkau juga sudah hadir di rumah tangga anak-anak-Mu. Haleluya, pribadi lepas pribadi, sehingga hadirat-Mu Tuhan akan memberkati setiap jemaat-Mu. Engkau juga ada di tempat ini untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami semua dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, judul atau tema firman Tuhan adalah kebangkitan Kristus dan pengutusan kita. Ayat-ayatnya terambil dari Matius pasal 28, saudara. Dari ayat 1 sampai beberapa ayat nanti kita akan bacakan. Kita akan dengarkan firman Tuhan ini, biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan hari kebangkitan, hari kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur hari ini ada kemenangan buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Poin yang pertama yang akan saya sampaikan itu Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Haleluya. Mari kita persiapkan Alkitab kita atau gadget kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya. Dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 terlebih dahulu. Nanti kita baca ayat-ayat yang berikutnya dari 16 sampai ke 20. Begini bunyi firman Tuhan. Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Puji Tuhan. 4, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat 6,
ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. 7. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dan dari antara orang mati ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan. Jadi ini cerita tentang dua orang wanita, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya itu datang pagi-pagi, mereka datang ke kubur, tetapi puji Tuhan, fakta tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dilenyapkan. Kubur ternyata tempat Yesus dimakamkan itu, kubur itu sudah kosong dan Yesus memang sudah bangkit. Dan kemudian malaikat tadi berkata bahwa Yesus itu sudah bangkit. Di ayat 5 dikatakan, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihat tempat ia berbaring." Puji Tuhan, haleluya. Jadi kalau kuburan di Indonesia itu tanah yang digali, tetapi kalau di Yerusalem atau di Israel itu kaki gunung itu dibikin seperti ada satu tempat gitu juga untuk orang yang mati dikuburkan di sana. Jadi orang yang mau melihat kubur bisa masuk melalui pintu yang sudah dibuat seperti kuburnya Yesus. Puji Tuhan. Kemudian kematian Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak bisa dilenyapkan karena berkali-kali Yesus sendiri itu menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Seringkali seperti di ayat yang ke-9 itu tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi Yesus seringkali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Puji Tuhan, haleluya, selama 40 hari. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kemudian ada uang sogokan yang diberikan kepada penguasa-penguasa pada waktu itu, dusta mahkamah agama terjadi juga tidak berhasil. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus betul-betul sudah bangkit karena dia memang sudah mengalahkan akan maut, bahkan dia mengalahkan sesuatu yang luar biasa, dia mengalahkan maut itu sendiri dan dia bangkit kembali dengan tubuh kebangkitannya luar biasa. Puji Tuhan. Poin yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus adalah meterai Allah atas segala ajaran-ajarannya dan karya penyelamatannya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah meterai Allah atas segala ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan dan karya penyelamatannya. Puji Tuhan, haleluya. Yang pertama, karya keselamatannya itu Taurat sudah digenapi. Matius pasal 5. Ayat 17, begini bunyi firman Tuhan, Matius 5:17, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat
atau kitab para nabi, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di salib Golgota dia sudah katakan, haleluya, sudah genap. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, ia telah mengalahkan setan. Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi iblis sudah dikalahkan, puji Tuhan. Dan berikutnya saudara, dalam catatan khotbah saya, yang poin yang ketiga, ia telah dijadikan dosa supaya kita dijadikan kebenaran Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21 saudara. 2 Korintus 5:21, dia, Tuhan Yesus Kristus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia, dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus Kristus sudah dijadikan dosa, supaya kita yang berdosa ini dijadikan kebenaran Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Berikutnya saudara, segala kuasa Allah dikaruniakan kepadanya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Jadi kita akan melihat lagi dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang 16 sampai ke dengan ayat yang ke-20 saudara. Perintah untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ayat 16 berkata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea di bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. 17, ketika melihat dia, mereka menyembahnya tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saya ulangi sekali lagi, segala kuasa Allah dikaruniakan kepadanya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Jadi hukum Taurat sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia telah mengalahkan setan dan ia telah dijadikan dosa supaya kita yang berdosa dijadikan kebenaran Allah. Dan kemudian segala kuasa di langit dan di bumi, di sorga dan di dunia, itu sudah diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan dalam Ibrani 9 ayat 26, sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Jadi pada zaman hukum Taurat itu domba Allah, domba anak domba, betul-betul anak domba itu disembelih dan kemudian darahnya dipercikan untuk menyelamatkan, untuk menebus dosa orang-orang Israel. Tetapi Yesus sudah lakukan beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu dia disalibkan, kemudian dia menjadi korban untuk penebus dosa kita semua sekali untuk selamanya. Jadi apa yang Tuhan lakukan 2000 lebih tahun yang lalu itu masih berdampak bagi kita sekarang ini. Kalau sekarang ini kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita diselamatkan, maka kita dibenarkan. Puji Tuhan. Jadi kebangkitan Kristus itu, haleluya, dan pengutusan kita, itu kita sudah diberikan satu amanat yang namanya amanat agung saudara, supaya kita pergi. Ayat 19 dari Matius pasal 28 ayat 19, begini bunyi firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu masih terus bergulir
Nah kita rindu hari-hari ini, maka haleluya, kalau kita lakukan amanat agung, kita pergi untuk memberitakan kabar baik. Ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka kalau itu kita lakukan, kita akan diberkati oleh Tuhan dan amanat agung akan selesai dan segera Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali. Puji Tuhan, Tuhan baik buat kita semua. Dan kemudian kita mau baca Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi seperti Bapa mengutus Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya, maka haleluya, kita juga diutus untuk menjadi pemberita-pemberita amanat agung. Di era Pentakosta yang ketiga ini kita harus lakukan itu supaya haleluya, amanat agung segera selesai. Setiap orang sudah mendengar akan kabar haleluya keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan beroleh keselamatan. Haleluya, kita akan mengalami satu kebangkitan yang luar biasa juga dalam hidup kita, sehingga banyak orang nantinya diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Ini poin yang terakhir, saudara. Di poin 4, Tuhan atau tugas pengutusan kita. Ya, sebelum kita melaksanakan amanat agung, kita harus menerima kuasa daripada Allah sendiri. Untuk itu, mari kita baca juga kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita mesti dipenuhi oleh Roh Kudus, ada kuasa yang mendatangkan kuasa Allah, itu datangnya dari Roh Kudus. Dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang hidup seperti Tuhan Yesus Kristus, walaupun dia harus mati menebus dosa kita semua, tetapi di hari ketiga dia bangkit kembali, dan kemudian dia juga sudah memberikan kita kuasa untuk kita bisa boleh menjadi saksinya Tuhan. Kita juga lihat saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Lukas pasal 9 ayat 1 dan 2. Haleluya. Kita mau jadi pelaksana amanat agung, maka kita harus dapat juga satu karunia dari Tuhan untuk kita bisa memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Saja kita baca Lukas pasal 9 ayat 1 dan 2. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi kalau kita tadi diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, Tuhan terlebih dahulu memberikan kuasa kepada kita, kekuatan untuk kita bisa, haleluya, menjadi pemberita kabar baik itu. Dan kemudian Tuhan memberikan juga kepada murid-murid yang mau diutus dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dan 2. Tadi ayat 1 kita sudah baca, maka Tuhan memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi Tuhan berikan kita kekuatan dan tenaga untuk menguasai setan-setan, jadi kita tidak takut lagi pada setan, tetapi setan yang takut kepada kita diberikan kekuatan tenaga oleh Tuhan untuk menguasai mereka. Dan kemudian poin yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Lukas pasal 9, ayat yang pertama tadi, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kita juga diberikan kekuatan tenaga oleh Tuhan untuk kita bisa mendoakan orang sakit, dan orang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Yang berikutnya di ayat yang kedua saudara, dari Lukas pasal 9. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi kita diberikan juga kuasa, kekuatan, atau haleluya dari Tuhan untuk kita boleh bisa memberitakan kerajaan Allah. Waktu kita diutus, kita pergi, kita lakukan itu. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, apabila kita mau melakukan firman Tuhan, maka Tuhan senantiasa akan menyertai kita, haleluya, dengan kuasa-kuasa, dengan dengan mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan kemudian dikatakan di ayat, di kalimat terakhir dari ayat 9, Lukas pasal 9 ayat yang kedua, ya, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi puji Tuhan, kita diberikan juga oleh Tuhan kekuatan untuk kita bisa mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Puji Tuhan. Kita baca juga dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 3 saudara. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengutus kita. Tadi kita sudah pelajari beberapa hal. Kita mau baca Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 3 dulu saudara. Yesus mengutus 70 murid. Jadi 12 murid diutus yang pertama, yang kedua 70 murid diutus lagi. Dalam Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 3 saya bacakan ayat-ayat ini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke segenap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ayat 2, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Haleluya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ayat 3, pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jadi waktu Tuhan mengutus ya murid-muridnya yang 12 orang, Tuhan lengkapi dengan kekuatan dan tenaga untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Pada waktu dia utus lagi yang ke-70 murid, itu kemudian di ayat ke-17 diutus oleh Tuhan Yesus Kristus murid-murid yang 70 ini, ayat 10, pasal 10 ayat yang 1 sampai 3, dan waktu mereka pulang, itu mereka bercerita kepada Tuhan Yesus Kristus, kembalinya ke-70 murid. Dari Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 20 saya bacakan. Haleluya. Lukas pasal 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid-murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, ayat 20, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Puji Tuhan. Jadi apa yang Tuhan sudah berikan kepada murid-murid, baik yang 12 maupun yang ke-70 murid itu, mereka lakukan apa yang mereka dapat daripada Tuhan Yesus Kristus, maka mujizat terjadi dengan cara yang luar biasa. Puji Tuhan. Jadi kalau kita pun nantinya kita berangkat pergi, haleluya, untuk memberitakan kabar keselamatan bagi banyak orang, kita juga akan mengalami, haleluya, berkat yang luar biasa. Ya, puji Tuhan, ada beberapa hal lagi, sedikit lagi saudara. Dan kemudian pergi untuk kita memberitakan Injil. Tuhan mau kita menjadikan segala bangsa muridnya. Haleluya. Yang berikut, kita mengajar orang akan kebenaran yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita. Kita diberikan kekuatan dan tenaga untuk menguasai setan-setan, untuk mengusir setan atau ular. Dan kemudian Kisah 1:8, Tuhan berikan kita karunia untuk berbahasa yang baru. Kemudian di Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19, saudara.
Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi Tuhan sudah berikan kita kelengkapan-kelengkapan untuk kita bisa mengalahkan musuh, mengalahkan setan, mengalahkan sakit penyakit dan sebagainya. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih hidup karena Tuhan Yesus Kristus sayang kepada kita semua. Biarlah kiranya, haleluya, kasih sayang Tuhan itu terus dinyatakan oleh Tuhan berlimpah-limpah buat kita semua. Dan puji Tuhan, Tuhan juga memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang Tuhan Yesus Kristus sudah duduk di atas tata Allah dan kemudian menyertai kita senantiasa, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20, saudara. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Tuhan ada di surga akan menyertai kita sampai Dia datang kembali, bahkan sampai haleluya akhir zaman kita ada dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita semua. Ada hari ini, biar kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, berkat, dan tuntunan bagi kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa dulu untuk firman Tuhan. Saya juga mau berdoa buat setiap jemaat yang sekarang sedang beribadah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya, haleluya, pertolongan Tuhan boleh terjadi dalam hidup dan pelayanan kita hari-hari ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu di dalam doa, kita tundukkan kepala, kita arahkan mata rohani kita kepada Dia yang ada di tengah-tengah kita. Kita akan berdoa supaya pertolongan Tuhan boleh terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu, haleluya, yang ada di bawah penggembalaan GBI Jalan Tapos dan cabang rantingnya. Bapa, kami hamba-Mu mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang biasa beribadah di gereja-Mu di Jalan Tapos, untuk yang ibadah pertama, ibadah kedua, ibadah ketiga, ibadah keempat, ibadah youth, ibadah remaja, ibadah anak-anak juga Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah dengan cara-Mu yang luar biasa, sehingga haleluya kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dari Allah tercurah berlimpah-limpah atas setiap kami. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan yang ada di haleluya GBI Jalan Tapos. Biar kiranya berkat Tuhan juga tercurah berlimpah bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah kiranya berkat kemuliaan daripada Tuhan boleh tercurah berlimpah atas anak-anak-Mu ini. Bapak, kami juga mau berdoa buat anak-anak-Mu yang biasa beribadah di Lampu Merah Cikaret, yang biasa beribadah di Nirwana Estate, yang biasa beribadah di haleluya Puspa Negara Tuhan, yang juga anak-anak-Mu yang biasa beribadah, yang sekarang kami semua berada di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepadamu, juga yang dari Citayam Tuhan. Biarlah kiranya berkat kasih sayang-Mu Kau nyatakan berlimpah-limpah dengan cara-Mu yang luar biasa di era haleluya krisis seperti sekarang ini Tuhan. Biarlah kiranya terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga tidak ada seorang pun anak-anak-Mu yang akan haleluya terinfeksi oleh virus corona ini, karena Engkau mengasihi setiap kami, melindungi kami dengan kuasa-Mu yang dahsyat dan ajaib itu. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk ekonomi keuangan setiap anak-anak-Mu, karena dampak daripada virus corona bukan aja tentang jiwa, tentang sakit penyakit, tetapi juga ekonomi. Haleluya, dunia mengalami resesi yang luar biasa. Karena itu Bapa di surga, dalam nama Yesus, biar kiranya di zaman terjadinya krisis ini Tuhan, ada berkat spesial yang Tuhan akan berkati, akan Kau berikan, Kau akan kirimkan bagi kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh berharap kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat segala perkara. Berkati kesehatan, kekuatan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji syukur akan nama-Mu. Kami juga mau berdoa buat pemerintah Indonesia, berkati pemerintah Indonesia, berkati saudara-saudara kami yang menderita sakit, biar kiranya ada mujizat kesembuhan boleh terjadi, sehingga mereka terlepas, terbebas dari haleluya virus corona ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat para pemimpin rohani kami.
dari Bapak Rubin Adi sebagai Ketua BPH. Kami berdoa juga untuk haleluya pimpinan kami di Jakarta, pimpinan rohani kami Bapak Niko Nyoto Harjo. Kami juga berdoa untuk Bapak haleluya Bapak Sutadi Rusli, anak istri rumah tangganya, seluruh jemaat yang digembalakan di Rayon 7, diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat segala hal, karena Engkau baik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari persiapkan roti dan anggur atau penggantinya untuk kita bisa membagikan kepada anggota keluarga kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita memasuki perjamuan kudus, maka apa yang Tuhan kehendaki adalah kita selalu mengingat-ingat akan Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus adalah satu peringatan saudara. Kalau saudara ingat kebaikan Tuhan, makin saudara ingat, saudara akan lebih lagi mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Perjamuan kudus adalah satu sakramen, artinya satu tanda dari yang suci yang menyalurkan berkat anugerah Tuhan bagi mereka yang percaya. Kalau saudara percaya dan makan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara akan diberkati. Haleluya. Namun Tuhan menghendaki kita makan minum dengan cara yang benar. Kalau saat ini saudara masih punya ganjalan di hati, mari kita bereskan di hadapan Tuhan supaya kita diberkati. Mari saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa, kita datang kepada Tuhan, kita minta pengampunan kalau masih punya kesalahan dan dosa yang belum kita akui di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami akan makan minum perjamuan kudus. Engkau menghendaki kami makan minum ini dengan cara yang benar. Tuhan, kalau di hati kami masih ada akar pahit, kemarahan, kebencian, roh yang tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, atau kami tidak mau minta ampun kepada orang kami berbuat salah, atau masih ada dosa tersembunyi yang pernah kami lakukan tetapi kami tidak tahu, tidak ingat, tidak sadar bahwa itu dosa. Kami minta ampun Tuhan, ampuni, sucikan, kuduskan basuh kami dalam darah-Mu yang kudus. Terima kasih, segala akar pahit kemarahan kebencian kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, sekarang dosa kami sudah diampuni, hidup kami sudah menjadi putih kembali bagaikan salju. Ketulayakan setiap jemaat-Mu di rumah-rumah mereka yang ada Tuhan. Layakan mereka untuk mereka masuk dalam perjamuan kudus. Layakan, haleluya, setiap kepala keluarga dalam rumah tangga anak-Mu ini, haleluya, Engkau layak untuk menjadi saluran berkat bagi keluarga mereka. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan memimpin, diberkati juga oleh Tuhan, dilayakkan untuk menjadi, haleluya, memimpin dalam perjamuan kudus pada hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Perjamuan kudus hanya untuk mereka yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak yang kurang dari 12 tahun jangan makan minum perjamuan ini. Puji Tuhan, haleluya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera memasuki perjamuan kudus. Apakah di rumah-rumah tangga jemaat semua sudah siap untuk kita masuk dalam perjamuan kudus? Kalau sudah, mari kita dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Dia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan setelah itu Dia mengucap syukur atasnya, Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Haleluya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus yang boleh kami nikmati pada hari ini. Boleh menjadi berkat kekuatan bagi setiap kami. Yang lemah dikuatkan, beban berat diberikan kelegaan. Terima kasih Engkau baik ya Tuhan. Hubungan kami dengan Engkau dipulihkan. Hubungan kami dengan sesama anak-anak-Mu juga sudah dipulihkan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Engkau baik. Bapa, biarlah kiranya berkat perjamuan kudus boleh dinikmati oleh anak-anak-Mu di rumah tangga mereka masing-masing. Nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Tuhan. Biarlah kiranya, haleluya, yang lemah dikuatkan, beban berat diberikan kelegaan. Yang butuh pertolongan Tuhan, ditolong Tuhan hari-hari ini. Berkati kesehatan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Penyakit apapun, bibit penyakit apapun Tuhan yang ada di tubuh anak-anak-Mu, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus, setiap anak-Mu yang menderita sakit diberkati kesembuhan yang luar biasa dari Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Bapa, ekonomi juga hari-hari mengalami permasalahan yang banyak Tuhan. Kita berkati anak-anak-Mu dengan berkat yang luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji syukur akan nama-Mu ya Bapa yang baik. Biarlah kiranya kasih sayang-Mu Engkau nyatakan berlimpah-limpah. Makasih buat berkat perjamuan kudus pada hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami bersyukur buat segala hal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, kami percaya Bapak Ibu Saudara diberkati melalui ibadah hari ini. Dan sebentar kita akan menyaksikan beberapa pengumuman berikut ini. Mari kita mendukung program Sinode Gereja Bethel Indonesia, Victory Through Praise and Worship, yang akan diadakan live di YouTube channel Sinode GBI Official mulai tanggal 13 sampai 17 April 2020 pukul 19.30 sampai 21.30. Program We Hope akan mulai minggu depan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 19 sampai 19.30 melalui YouTube channel GBI Danau Bogoraya dan Instagram Live @GBI-DBR7. Ibadah Raya GBI Jalan Tapos Cibinong hari Minggu tanggal 19 April 2020 diadakan secara online melalui YouTube channel GBI Jalan Tapos Cibinong. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan umum maupun persembahan persepuluhan, dapat ditransfer di nomor rekening yang tertera di layar. Harap bukti transfer dikirimkan melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mengikuti gerakan sehati memakai masker sampai akhir Mei 2020 dengan memakai masker sesuai dengan kategori yang berlaku. Ya, saya undang semua Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dalam ucapan syukur. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudusan nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagiku, Allah yang mulia, kudusan nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kau yang layak Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudusan nama-Mu.
puja akhir dari segalanya. Yesus, kaulah puja bagiku. Sorangan haleluya. Oh layak. Haleluya. Saudaraku, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, melalui kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bimbingan penghibur Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian sejak saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali, bahkan sampai kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan berkati, sama-sama kita katakan, amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselawi bagiku. Sungguh indah, Oh yang kami ingin dengan Tuhan. kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, oh sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yes Lord, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah